Hai, perkenalkan namaku Martawuli Simanjuntak. Saya jurusan Administrasi Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis. Dan saya dari kelas 5 MB3. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari perdagangan internasional. Arus modal asing. Arus modal asing itu adalah uang masuk atau investasi dari luar negeri. Jadi ada dua bentuk dari investasi atau arus modal asing ke dalam Indonesia. Yang pertama itu investasi asing langsung. Orang luar negeri beli aset di Indonesia dan aktif mengatur atau memanage aset tersebut seperti membuat perusahaan, beli tanah, beli bangunan dan lain-lain. Yang kedua, investasi asing portofolio. Jadi orang luar negeri beli aset di Indonesia tapi tidak aktif mengatur. Jadi misalnya beli saham di Indonesia. Contohnya orang asing membeli saham di Bank BRI yang kepemilikannya juga tidak banyak. Misalnya cuma bisa 10% atau 5%. Jadi orang asing tersebut hanya investasi tidak aktif mengatur. Jadi di dalam investasi ini juga terjadi dua hal, seperti yang pertama itu net capital outflow, yang artinya warga negara Indonesia beli lebih banyak aset di luar negeri dibanding warga negara Indonesia beli aset di Indonesia. Yang kedua, net capital inflow. Net capital inflow ini adalah keterbalikan dari net capital outflow, yaitu warga negara asing beli lebih banyak aset di Indonesia dibanding warga negara Indonesia beli aset di luar negeri. Dari net capital outflow dan net capital inflow itu semuanya sama-sama bagus kok, karena Indonesia juga memerlukan yang namanya investasi dari luar negeri karena memberikan banyak kontribusi ke dalam negara Indonesia. Sebaliknya juga ketika investasi dari Indonesia masuk ke negeri asing, itu juga menguntungkan buat Indonesia loh, karena ketika masuk ke negara asing, Indonesia bisa ada kerja sama dengan negara tersebut. Jadi strategi memasuki pasar internasional itu ada banyak. Yang pertama itu ekspor, kedua lisensi, ketiga franchising, keempat merger, kelima akuisisi, keenam joint venture, ketujuh FDI. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk memasuki pasar internasional yaitu FDI. Apa sih itu FDI? Jadi FDI itu atau Foreign Direct Investment adalah arus modal perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. FDI ini dimulai dengan penanaman modal yang membeli perusahaan dari luar negeri yang sudah atau menyediakan modal untuk perusahaan baru di sana. Di sana bisa juga membeli sahamnya sekurang-kurangnya 10%. FDI bermula di saat perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini, perusahaan di negara asal bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi, sebagian atau seluruhnya. Jadi, FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, pembelian peralatan dan bangunan atau konstruksi peralatan dan bangunan yang baru dilakukan oleh perusahaan asing. Jadi tujuan utamanya itu FDI yaitu cari sumber daya, cari pasar, cari efisiensi, cari aset strategis, dan cari keamanan politis. Manfaat FDI ini bagi negara asal adalah memperoleh faktor produksi yaitu sumber daya alam dan tenaga kerja murah yang lebih efisien di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. FDI memiliki peran sebagai berikut, yaitu perluas kesempatan kerja, mempercepat ahli teknologi, memperbesar penerimaan pajak, dan meningkatkan ekspor. Jadi FDI ini punya dampak positif dan negatifnya. Dan yang di positifnya itu adalah sebagai sumber dana untuk pembangunan, kenaikan produksi dan pendapatan nasional negara sasaran, dan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang dan pembentukan modal.
transfer teknologi dan pengetahuan di bidang manajerial perusahaan, dan membuka lapangan kerja. Jadi dampak negatif dari FDI itu adalah munculnya dominasi industrial, ketergantungan teknologi, perubahan budaya, perencanaan perekonomian, retur ke luar negeri. FDI ini berperan secara signifikan terhadap pertumbuhan suatu negara, dan untuk di negara Indonesia, FDI telah membuahkan hasil yang memuaskan bagi economic development Indonesia. UU penanaman asing diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 sampai 1967 untuk menarik investasi asing. Ada 5 hal yang dapat mempengaruhi FDI, yaitu privatisasi, potensi pertumbuhan ekonomi, tingkat pajak, nilai tukar, perubahan dalam pembuatan FDI. Adapun risiko-risiko yang dihadapi FDI itu yaitu biaya aset yang tinggi seperti mencari lokasi, mengurus perizinan, dan membangun gedung, serta risiko ketersediaan bahan baku, risiko demo langsung dari masyarakat sekitar. 5 faktor yang dijadikan bahan pertimbangan para investor dalam menginvestasikan modalnya, antara lain itu faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, faktor stabilitas politik dan perekonomian, faktor kebijakan pemerintah, faktor kemudahan dalam perizinan secara tidak langsung. FDI mempengaruhi perkembangan pasar modal. Meningkatkan FDI akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi inilah yang akan menarik minat investor asing berinvestasi di pasar modal domestik, sehingga pasar modal menjadi berkembang. Kesimpulan, FDI merupakan faktor pendorong ekonomi suatu negara. Dengan adanya FDI, negara tujuan memperoleh banyak manfaat seperti meningkatnya produksi di suatu negara. Sekian dari tugas saya. Terima kasih.